yang dirahmati Allah, kita awali dulu dengan memanjatkan doa untuk kebaikan kita bersama, khususnya yang mendapatkan amanah untuk nakjil. Mohon doanya untuk putra putri Bapak Haji Sutopo, yaitu Auzan Taufiyanti Indah Nur Afianti kali Bu Mujium ya. Mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh. Jodoh yang baik. Auzan itu jalan apa setri? Terus mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan rezeki yang barokah, diberi kesehatan dan panjang usia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadiniyah wa syafa'atillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sonten menika saged kepanggih malih, khususnya dengan saya, berarti yang terakhir ya. Insyaallah Jumat depan sudah lebaran nopo sawalan nopo halal bihalal. Sing bener Budi? Indonesia niku macam-macam, wonten sawalan, wonten halal bihalal, wonten napa niku? Sisine lebaran. Iki padha tahun baru. Tahun barunya kadang ada 3 macam. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. Jadi ada 3 macam kaum muslim di Indonesia. Ada muslim yang manut pada perintah Gusti Allah, ada muslim yang nurut pada kaum penjajah, ada kaum muslim yang manut kali ngendikane simbah. Nah, yang patuh pada pesan-pesan simbah niku biasanya kaum muslim sing awam, sing abangan ya. Nah, sing manut kali penjajah biasanya sing do nganggo celomo, kaum celomonan. Mergone nurut penjajah. Nah, sing manut Gusti Allah biasanya do nganggo sarung. Nek sarung iki. Iku lho celono lho iki. Ah, do nganggo sarung teng dalan make mabur-mabur. Iku lho nganggo celono. Iki kebanyakan ada pembagian seperti itu. Maka di dalam berhari raya pun muncul banyak istilah. Ada yang sawalan, ada yang halal bihalal, ada yang lebaran. Jenengan ngangge pundi Bapak Ibu? Sawalan biasanya tinggi kaum santri yang taat pada Gusti Allah. Nek sing halal bihalal niku ngangge istilah kaum penjajah, halal bihalal.
Dan yang menggunakan istilah lebaran biasanya niku sing wong awam sing boten ngertos manut kali pesene simbah. Nganggo istilah lebaran atau lebaran atau lubaran bubar. Nah, biasanya motivasi puasanya yo abot senengnya sambat, lumpra, lemes, seperti di penjara, boten kerasan. Kok saged? Dulu sebelum lebaran kan temennya setan. Sebelum Ramadan temennya setan. Setelah Ramadan setannya dikunjoro, dhewe ora dikonco dadi susah. Bar rampung Ramadan ketemu bodoh, seneng ketemu kancane malih. Merdeka. Nah, beda yang penjajah nggih campur-campur sudah terkontaminasi dengan berbagai macam unsur-unsur ajaran-ajaran, keyakinan, isu-isu, jadi istilahnya campur-campur. Mulanya halal bihalal campuran agamanya, ono sing muslim, ono sing Kristen, ono sing Hindu, Buddha, ono sing Cina, kados tengkono campur-campur. Sing sawalan niku sing bener, kaum santri nurut perintah Gusti Allah. Makanya ada Idul Fitri niku di bulan Syawal. Bulan Syawal untuk Idul Fitri. Nah, maka Syawalan itu sebenarnya berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari? 1 hari. Tanggal 1 Syawal. Idul Fitrinya kok cuma 1 hari, 1 Syawal. Makanya sering disebut riyoyo kecil. Kalau riyoyo besar niku Idul Adha. Idul Adha sering disebut Idul Kurban, badaji, bodone haji. Niku riyoyo besar. Kenapa? Karena 4 hari. Tanggal 10 ditambah tanggal 11, 12, 13 Ayyamul Tasrik 4 hari. Idul Fitri 1 hari. 1 hari sama 4 hari besar mana Bu? 4. Maka yang 4 hari disebut hari raya besar, riyoyo gede. Yang 1 hari riyoyo kecil, mergo 1 hari. Saniki dilihat dari yang disembelih. Nah, Idul Adha nyembelih apa Bu? Sing suki ya sapi, sing ora teo suki wedhus. Mboten ngemat kula to Bu? Aku ngomong wedhus kok ngemat kula. Mulane disebut riyoyo gede mergo sing disembelih gede-gede. Nah, saniki Idul Fitri disembelih apa? Ayam, mentok, bebek, cilik-cilik. Mau disebut riyoyo kecil. Oh, ngaten paham nggih? Gampangane kados ngaten. Nah, ajaran Gusti Allah Bapak Ibu, ketika Idul Fitri riyoyo kecil tidak usah dibesar-besarkan. Ketika Idul Adha riyoyo besar enggak usah dikecil-kecilkan. Biasanya wong niku kuali Idul Fitri digede-gedeke, Idul Adha malah dikecil-kecilkan kuali. Seharusnya Idul Fitri rasa gede-gede, alit-alitan mawon. Nanti pas Idul Adha baru gede-gedenan, kudune ngaten. Boten diwali. Kenapa Idul Fitri enggak usah besar-besar? Mergo mung sedina. Nah, di dalam 1 hari nanti sidone dinten apa Renjang? Syawalan. Rebo nggih. Berarti padha kari mulaine nggih. Rebo napa Kamis nggih? Oh, malah Senin. Angger ngatungan iki. Insyaallah Rebo nggih. Rebo insyaallah. Berarti Bapak Ibu dalam 1 hari kita bersawalan Idul Fitri. Apa yang kita lakukan? Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in.
saling mendoakan semoga amalan ibadah panjenengan sedaya diterima Gusti Allah sebagaimana amal kula, dan saling memaafkan. Jadi intinya Bapak Ibu saling mendoakan agar amal yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya mendapat ridha Allah. Amal Bapak Ibu di dalam istilah Jawa sering disebut dengan istilah laku. Nah, di bulan Syawal di tanggal 1 ada 4 laku. Mulanya sering disebut kupat. Kupat niku Bapak Ibu mboten namung ngaku lepat ning wonten 4 laku. Lakune wonten 4 laku niki bisa dirampungke dalam waktu 1 hari tanggal 1 Syawal, boten usah ditunda-tunda. Nah, 4 laku niki napa Bapak Ibu? Setunggal takbir, nomor kali zakat, nomor 3 sholat id, nomor 4 saling memaafkan. Sedina rampung toh? Rampung. Sing abot pundi? Salaman. Salaman sedina rampung toh? Li teng lapangan rampung toh praktis. Napa teng masjid sing penting niku. Make bar nika monggo arep teko ngene kula nggih saged, ngene Pak Andi nggih saged. Monggo. Tapi yang penting barengan rame-rame bar salat id sisan. Rampung sedino. Nah, besok tanggal 2 Syawal mulai puasa lagi, puasa sunnah, puasa Syawal 6 hari. Barang siapa berpuasa Syawal 6 hari, maka seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kita puasa 1 tahun menurut syariat Nabi yang lain tidak mampu, maka solusinya Nabi mengajarkan kepada kita puasa Syawal 6 hari podo karo 1 tahun. Jadi ajeng niru puasanya Nabi sinten? Nabi Musa 40 hari, kuat mboten? 30 sambat kok. Ora butuh-butuh ya. Iki kurang 4 dulu seneng banget. Kurang 4 dulu ya, seneng banget. Kaya tersiksa. Nabi Musa 40 hari Pak, boten ngangge buka, boten ngangge sahur, ora takjilan ngaten-ngaten. Iku Nabi Musa. Nabi sinten malih? Nabi Dzulkifli, puasanya setiap hari sepanjang tahun seumur hidup. Mergo nyalek pilpres. Kepilih Pak. Syaratnya kan 3. Di zaman Nabi Ilyas ajeng pensiun kan Nabi ya presiden akan ngangkat calon presiden. Siapa yang bersedia? Syaratnya cuma 3, boten ngangge umur, boten ngangge undang-undang, boten ngangge suara terbanyak. Syaratnya cuma 3. Siapa yang bisa beribadah semalam suntuk? 1. Yang kedua, siapa yang mampu berpuasa sepanjang hari. Yang ketiga, siapa yang bisa menahan marah, ora iso nesu. Itu siapa yang bisa? Ternyata yang bisa Nabi Dzulkifli lolos jadi presiden. Maka semenjak jadi presiden, Dzulkifli ibadahnya 3 macam: malam tahajud, siang puasa, sehariannya boten nangsal buka, kudu sabar. Dan mulai berpuasanya ketika usia 40 tahun, meninggal di usia 90 tahun. Nabi Dzulkifli berarti puasanya pinten tahun? 50 tahun gak dino Pak. Pun ajeng milih Dzulkifli napa? Mboten kiat digawe gampang. Nabi sinten malih? Nabi Sam'un itu puasanya selama 1000 bulan. 1000 bulan Bapak Ibu. Ulama sejarah pernah menghitung Nabi Sam'un ternyata sudah melewati dari 1000 bulan. Puasa selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan.
itu nominalnya sama dengan malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita bisa mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, sama saja melakukan lompatan jauh selama 83 tahun 4 bulan, sudah bisa mengalahkan amalannya Nabi Sam'un yang berpuasa selama 1000 bulan. Pun ajeng nantan sinten malih. Kita diberi amalan yang ringan tapi pahalanya berbobot, amalannya sepele tapi pahalanya berpele-pele. Itulah amalan yang berbarokah. Hanya Syawal 6 hari dianggap puasa 1 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Itu amalan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang malam Lailatul Qadar, kira-kira menurut panjenengan pun angsal dereng? Wong ngertos? Tak kasih rumus ya. Rumus mendapatkan menjumpai malam Lailatul Qadar. Ini jenar kok kula dhewe, Pak. Ini mboten napa tak bongkar. Dengan harapan kula nggih angsal, mosok jenengan angsal kula mboten. Oh bareng-bareng. Ini rumusnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang wali yang tinggal di kota Al-Maghribi, negara Maroko, hidup di tahun 1197 Masehi. Beliau setingkat dengan wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya sering disebut-sebut ketika tahlil ya. Lillah hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan sering disebut. Kenal betul Pak? Kenal? Temu di kenalan. Wah, Belum Pakistan. Ini setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan mendapatkan 3 kehormatan Pak. Al-Qutub, Al-Ghaud, Sultanul Aulia, rajanya wali. Enggak main-main ini. Jenengan kula nggih wali, ini paling mung 5 menit. Wali nikah. Wali nikah mung 5 menit. Rodo suwi mele sak jam, wali maham. Jangan kaliman sak jam ya. Nek maca Yasin iki ya wis 2 jam. Kula dadi wali setahun. Wali kelas. Terus tahun lanjut. Asing rada tang wali jenengan putrane sekolah iki dadi wali murid. Nek wali songo hanya sedikit di Indonesia, levelnya cuma Indonesia lokal. Ini wali dunia akhirat. Di bawahnya Nabi Waliullah, namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Itu mendapatkan 3 gelar dan diabadikan namanya, setiap tahun mendapatkan dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar sejak usia balik sampai menjelang wafatnya. Beliau punya rumus begini Bapak Ibu. Kalau puasanya dulu pertama diawali mulai hari Ahad, hari dimulai Ahad dipanggil. Dalam Islam hari dimulai Ahad, bukan Senin. Senin kan kaum penjajah tadi. Tapi kalau menurut Allah dari Ahad. Ahad itu dari wahidun, setunggal. Jadi Ahad. Isnaini kali jadi Senin. Salasa 3 jadi Selasa. Arba'a 4 jadi Rebo. Khamsa jadi Khamis, Kamis hari yang kelima. Sittatun, sittati jadi sittatun jadi Jumatun, Jumatan jadi Jumat. Sab'atun 7 jadi Sabtu. Jadi dimulai dari hari Ahad bukan Senin. Menurut Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kalau puasa kemarin diawali hari Ahad, maka
Lailatul Qadar akan datang pada tanggal 29 Ramadan. Kok bisa begitu? Rumusnya menggunakan rumus Allahu wal awalu wal akhiru. Ini doanya orang yang makan tapi lupa belum berdoa. Jadi terlambat doanya. Kalau sebelum makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu nggih. Ini perbangan Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa saqal muslimin. Nek buka mangke Allahumma laka sumtu wa bika amantu nggih. Nek mangan wis rong piring nembe kali kan urung berdoa. Nah, doanya Allahumma wal awalu wal akhiru. Ini poros kehidupan, poros alam, Al-Qutub. Nah, ini gelarnya Syekh Abdul Hasan adalah Al-Qutub, poros alam, poros kehidupan, wal awalu wal akhiru. Allah yang maha awal, yang mengawali segala kehidupan dan yang mengakhirinya, sementara Allah abadi, wal awalu wal akhiru. Kemudian menggunakan irama bilangan mundur. Jadi mulai dari 29. Kan bilangan terakhir di bulan Ramadan yang ganjil 29. 31 enggak ada. Maksimal 30 puasa itu. Jadi yang ganjil paling lama 29. Maka kalau Ramadan jatuh pertama di hari Ahad, maka Lailatul Qadar nanti akan datang pada malam 29. Eling-eling ya, dicatat boten menapa. Kalau puasanya mulai hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 21. Ini rumusnya. Wal awalu, tadi kan wal akhiru, ini wal awalu. Wal awalu menggunakan irama bilangan mundur ya. Menggunakan rumus poros alam, tapi iramanya bilangan mundur, jadi 29 terus 21. Kalau puasanya dimulai hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada tanggal 27. Kalau Ramadan pertama jatuhnya pada hari Rabu, berarti Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 19. Saya ojo protes dulu. Nanti tak jelaskan, nah orang kesusu buka. Kalau Ramadan jatuhnya pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25. Kalau Ramadan diawali hari Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 17. Kalau awal Ramadan datang hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 23. Jangan ini mulai dari apa? Senin, berarti jatuh pada tanggal 21. Pun lewat. Waduh, kecewa sekali panjenengan. Jangan begitu Bapak Ibu. Tak kasih rumus lagi. Bisa jadi Bapak Ibu panjenengan sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini ora kroso. Podon jenengan entuk transferan duit nang regene iki kudu didelok. Ya mungkin sibuk, ora sempat, apa selo dibuka. Transferan 400 juta, seneng banget. Janjane mbok menawi pun angsa ning urung krasa. Krasane kapan? Ya sesuk nek jenengan pas selo, pasare ketap-ketip bayangke aja sibuk sampe to, sibuk takjilan, sibuk arisan, sibuk golek klambi, sibuk nang mall dadi ora krasa. Sabar mawon, husnudzon, berprasangka baik, siapa tahu benar-benar sudah mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lihat hadisnya, studi komparasi ya. Hadis Nabi menjelaskan Lailatul Qadar akan datang pada tanggal ganjil setelah tanggal 20. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Lah kok tadi ada tanggal 19, ada tanggal 17. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu.
perhitungan hari manusia berbeda dengan harinya Gusti Allah. Manusia menghitung hari berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari, rata-rata dalam 1 tahun 360 hari. Ini karya dari Nabi Idris. Kenal Nabi Idris? Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Bapak Ibu, perhitungan harinya Allah dihitung jauh sebelum Nabi Idris ada. Bahkan sebelum Nabi Adam ada. Bumi yang kita tempati Bapak Ibu umurnya kira-kira sudah 4,6 miliar. Sebelum ditempati Nabi Adam sudah ada 75 khalifah. Makanya surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 30 ketika Allah berfirman, wa ta'adana rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman di depan para malaikat, aku hendak menjadikan Adam sebagai khalifah. Malaikat berprotes Bapak Ibu, ya Allah, kenapa aku hendak menciptakan manusia yang hanya berperang, menumpahkan darah, gelut. Malaikat bisa berpendapat seperti itu karena pernah melihat manusia, pernah melihat orang seperti Adam. Sebelum Adam yang suka berkelahi, itu ada 75 khalifah sebelum Nabi Adam. Siapa saja? Pertama kali Bapak Ibu Allah menciptakan unggas bernama Takbirun Nazar. Setelah unggas Takbirun Nazar diciptakan, Allah berfirman, ya Takbirun Nazar, sudah aku siapkan biji sawi di muka bumi. Jadi tanaman yang pertama kali ada di muka bumi adalah biji sawi putih. Sana kita sih wonten Pak. Berarti paling lama nih. Kamboja dari wonten Pak. Kata Allah, makanlah biji sawi putih. Nanti kalau sudah habis kamu akan aku matikan. Maka Takbirun Nazar ini memakan biji sawi putih sehari satu, sehari satu. Semakin mau habis, mundur sepekan satu. Mau habis sebulan satu, lama-lama setahun satu. Akhirnya habis juga, terus dimatikan oleh Allah. Takbirun Nazar dimatikan, Allah ciptakan khalifah lagi, yaitu 70 orang laki-laki. 70 laki-laki orang dadi bareng lahir kabeh mboten Pak, siji-siji satu dulu. Setelah usia 70.000 tahun Allah matikan, ganti satu lagi. 70.000 tahun matikan, ganti satu lagi, terus sampai 70 laki-laki. Pun pinten tahun ya? Ini sudah 70 khalifah tambah satu tadi. Semuanya mati, Allah bikin khalifah lagi dari bangsa jin Pak, namanya Chana. Dari India, Chana. Ini hobinya suka bertempur Bapak Ibu, emosional, orang itu senggol nyakar, digelut terus. Wajahnya saja juga serem-serem. Ada yang matanya satu, badannya kecil, kepalanya besar, kepalanya kecil, badannya besar, mengerikan itu. Gambarnya macam-macam, ngurusin banteng, barang ini, jinnya macam-macam, do tawuran, gelut. Maka Allah ciptakan jin lagi namanya Azazil. Iblis ya. Iblis namanya Azazil. Azazil ini Bapak Ibu aslinya kan iblis. Mari. Alhamdulillah, kok cepet banget nih. Disambung. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Mari kita batalkan puasa kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo. Saya tutup nih Bapak Ibu. Ini hari terakhir sepertinya tugas saya. Mohon maaf kalau selama ini banyak kesalahan. Terima kasih atas sambutan panjenengan sedoyo. Besok mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya materi saya belum selesai, insya Allah akan kami sambung di bulan Ramadan tahun depan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.